Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara, kita masuk episode 152 dari 08, 2-nya 5 kali, dan seterusnya. Dari usia 45 tahun. Salam Bapak Pendeta Erastus, saya salah satu jemaat Bapak di GSKI Gajah Mada. Saya sudah ikuti khotbah Bapak sejak Bapak masih di Tiberias dulu. Oh ya Pak Eras, saya ingin bertanya. Dan kadang-kadang ini suka mengganjal hati saya, Pak. Saya dulu sejak kecil sudah terikat pada seorang dukun. Saat itu saya masih SD, sering ikut dan diajak orang tua saya ke ritual dukun ini, seperti ketika dukun ini duduk di atas meja dan ia kerasukan roh jahat, sambil berputar-putar dan menggigit putus leher seekor ayam warna hitam yang masih hidup. Saya duduk di dekat dukun ini. Di atas meja tempat dukun ini duduk juga disediakan makanan seperti tahu, darah ayam yang direbus, ampela ayam, teh, dan lain-lain. Setelah dukun ini selesai melakukan ritualnya, makanan yang di atas meja dikasih saya dan saya makan. Kejadian ini sering saya ikuti setiap kali dukun ini melakukan ritualnya. Saya memang ada keterikatan khusus dengan dukun ini sudah sejak masa kecil, Pak. Bahkan nama Chinese saya sekarang juga dukun itu yang memberikannya. Pada suatu ketika dukun ini meninggal, Pak. Padahal ia belum tua dan menurut ceritanya dukun ini dihajar oleh dukun lain yang lebih kuat. Seingat saya saat itu saya masih SD saat dia meninggal. Sekarang usia saya sudah 45 tahun, Pak. Ketika dia meninggal malamnya itu saya didatangi suatu sosok yang menurut saya ini sosok yang besar dan tangannya berbulu. Dia memegang kedua kaki saya. Saat itu saya tidur dan menyadari ada sesuatu yang terjadi dengan saya malam itu. Dan karena saya tidurnya tengkurap, saat itu saya tidak melihat sosok seperti apa. Tetapi kondisi saya sadar, Pak, dan terbangun. Dan saat itu saya tidak melihat sosoknya seperti apa, tapi kondisi saya sadar, Pak. Dan terbangun dan saya juga sangat ketakutan sekali. Yang saya rasakan ketika dia pegang kedua pergelangan kaki saya, bahwa tangannya berbulu dan ini besar. Sangat lama sekali dia memegang kedua pergelangan kaki saya sampai akhirnya dia pergi. Saya ingin tanyakan ke Bapak adalah apakah saat itu saya betul-betul sudah terbebas dari segala kekuatan dan roh jahat dari dukun itu? Siapa sosok yang mengunjungi saya saat dukun itu meninggal? Apabila dia sosok yang dulunya roh jahat yang mendiami dukun tersebut, sehingga ketika dukun ini meninggal, roh jahat itu mencari tubuh baru untuk dia tempati. Oke, soal sosok tadi kita tidak tahu. Tapi bisa saja iblis atau kuasa gelap mau mengintimidasi saudara supaya saudara memiliki keterikatan dengan kenangan tersebut. Ya. Apakah itu setan atau kuasa gelap dari dukun itu atau bukan, kita tidak tahu. Kalau Anda mengatakan bahwa roh jahat dari dukun itu mencari tempat yang baru, ini tafsiran yang belum tentu benar. Jadi kalau sekarang ini Bapak atau Ibu ya. Jadi kalau saudara ini sekarang tidak mengalami hal-hal yang luar biasa seperti malam hari sering dikunjungi makhluk tertentu, ada rasa ketakutan,
atau waktu kebaktian kita ada rasa panas, ada rasa ketakutan. Jika tidak ada, berarti memang tidak ada. Pada waktu hari-hari terakhir sebelum saya mendirikan sinode baru, saya masih menjadi ketua panitia pembangunan STT Betel di Petamburan. Jadi bulan-bulan terakhir itu saya tiap hari masih datang berdoa pagi dari rumah jam 4 kurang seperempat pagi dan berdoa dengan mahasiswa. Walaupun saya sudah bukan kepala asrama dan saya juga hanya ketua pembangunan dan sekaligus ikut mengawasi sekolah itu, waktu itu diberi kepercayaan oleh ketua sinode GBI Pak Capalin Marbun waktu itu. Ya tolonglah, namanya apalah, mau ketua yayasan mau tidak, pokoknya saya melihat-lihat. Nah, setiap jam 4 kurang seperempat pagi saya sudah bangun dan pergi ke asrama, tapi tidak setiap pagi, maaf. Tidak setiap pagi, tetapi setiap minggu pasti saya ada perginya. Saya berkata kepada pimpinan di situ bahwa sejak saya berdoa ini nanti akan ada pelepasan. Dan benar saudara-saudara, sejak saya berdoa itu ada anak-anak yang setiap kali berdoa bersama saya mau keluar saja, nggak betah ya. Dan akhirnya terjadi pelepasan ya. Hari-hari itu ya tahun 2000 berapa ya? 2019 ya. 2018 ya. 2018. Terjadi pelepasan, kalau tidak salah 8 atau 9 begitu. Dari sini satu ruangan, besoknya berapa hari lagi ruangan mana gitu. Jadi kalau ada kuasa kegelapan di dalam diri kita waktu berdoa itu, rasa panas, rasa takut, mau menjerit gitu. Atau simptom atau gejalanya malam hari mendengar suara-suara aneh atau melihat sesuatu ya. Dan orang yang memiliki kuasa gelap dalam dirinya itu biasanya menjadi jahat, licik ya. Walaupun tidak semua bisa kelihatan, tetapi sangat menghambat pertumbuhan rohani kita. Nah, pada waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak-anak Allah, walaupun kita belum sempurna, kita mulai diproses. Jika masih ada kuasa kegelapan, Tuhan pasti menunjukkannya kepada kita. Jika tidak, ya tidak. Nah, saya tidak tahu pada waktu masa kecil, ini kan SD nih, ya. Waktu dipegang kaki itu SD. Nah, hari-hari itu apa yang dialami saya tidak tahu. Tetapi tolong jangan diartikan dipegang kakinya berarti roh jahat itu masuk ke dalam diri Anda. Belum tentu, ya. Karena Anda kisahkan di sini bahwa setelah Anda bangun dia sudah pergi ya. Kalau Anda kemasukan waktu itu, Anda akan mengalami goncangan-goncangan, gemetar, lalu tidak sadarkan diri, dan ada gejala-gejala ekstrim lainnya. Kalau sekian lama tidak ada hal-hal yang istimewa terjadi dalam hidup Anda, kemungkinan tidak ada lagi kuasa gelap itu. Tapi jika ada, Anda bisa menghubungi pelayan Tuhan di GSKI Gajah Mada, pasti kami akan melayani. Kami pasti akan mengadakan doa pelepasan yang juga sering kami lakukan. Ya, terima kasih. Memang saya sering nonton Tanya Jawab Bapak di YouTube ini, tapi kadang ada yang terlewati. Semoga Tuhan Yesus memelihara Bapak dan keluarga agar kebenaran yang sejati dapat diberitakan. Maaf sekali Pak, ceritanya panjang enggak ya. Ini akan muncul di episode yang ke-152 ya. Oke. Saya kalau melihat cara Anda bicara ini, Anda orang yang memang sudah mengerti kebenaran. Menurut saya sangat sulit ya iblis masuk dalam diri orang yang mengerti kebenaran
dan yang mau berjuang menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini wanita usia 39 tahun ya, plus 47, 45, 132 dan seterusnya. Salam Pak Pendeta Eras. Sudah lama saya mengikuti video Truth ID khotbah Bapak dan Pak Pendeta Weknyo. Saya Kristen dari lahir, suami saya orang Norwegia ya. Dari nomor teleponnya ini menunjukkan dia tidak di Indonesia. Ini pernikahan yang kedua. Saya mengalami penderitaan batin bertahun-tahun dengan suami yang pertama, orang Norwegia juga. Mereka dua-duanya orang Kristen tapi tidak kenal Tuhan dari kecil seperti kebanyakan orang di Eropa pada umumnya. Sampai akhirnya Tuhan mempertemukan saya dengan suami kedua. Dia sangat baik meski tidak kenal Tuhan, tanggung jawab dan mengasihi saya lebih dari apapun. Hubungan saya dengan Tuhan sempat on and off ya. Naik turun ya. Tapi sejak mendengar khotbah Pak Eras, saya belajar banyak hal. Kebenaran yang murni. Saya belajar dan terus belajar untuk berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Pak Eras, suami saya yang kedua ini temperamen Pak. Ada kalanya saya sakit hati. Tetapi saya selalu ingat khotbah Pak Eras tentang pasangan kita adalah amplas. Saya berdoa kiranya Tuhan ubahkan dia sedikit demi sedikit. Saya ikuti khotbah Bapak selama ini. Tapi saya berharap suatu saat Pak Eras bisa angkat tema soal bagaimana menjadi anak Tuhan di situasi saya di Eropa. Di situasi saya di negara Eropa dan suami saya yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana saya bisa membuat mereka, suami dan keluarganya kenal Tuhan sedikit demi sedikit. Saya tidak pintar bisa menginjili orang. Karena saya pikir penting for them to know and understand why I am as I am now and why I do like what I supposed to do. Saya harus menjelaskan alasannya ke mereka dengan cara bahasa yang mereka mengerti. Terima kasih Pak Eras, God bless you and family. Salam hormat. Ya. Ibu masih memiliki Tuhan dan memiliki kami sebagai keluarga. Walaupun kita mungkin tidak pernah bertemu, tetapi kita akan di kekekalan bertemu ya. Pasti kita akan bertemu nanti di kekekalan. Begini Bu, perlu Ibu ketahui bahwa kesaksian yang paling efektif ketika kita memiliki kelakuan atau perbuatan baik. Jangan berusaha atau mencoba atau berusaha untuk mengubah manusia lain. Kita tidak bisa mengubah manusia lain dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Dan orang memiliki kehendak bebas. Jadi yang penting bagi kita hari ini, bagaimana kita berperilaku yang benar-benar agung. Nanti Tuhan akan taruh perkataan di situasi yang tepat. Dengan kata-kata hikmat. Dalam kondisi yang tepat, kondisi situasi lingkungan dan kondisi kejiwaan dari orang-orang sekitar kita ya. Selamat berjuang Bu, Tuhan memberkati. Nah, sesuai dengan permintaan Ibu, saya akan mengkhotbahkan dan akan saya informasikan ke Ibu kapan itu ada. Saya akan berkhotbah mengenai wanita di tengah dunia fasik. Judulnya wanita di tengah dunia fasik atau wanita di tengah kejahatan dunia. Nah, ini Ibu akan ikut mendengar khotbah saya. Bagaimana orang Kristen di negara-negara Eropa, tapi juga di negara-negara Asia juga. Jangan Anda pikir ini negara orang-orang bertuhan pasti baik, belum tentu. Sebab faktanya di Eropa memang orang-orang menjadi tidak bertuhan, tetapi humanis. Nah, ironinya di timur orang beragama tapi tidak humanis. Nah, itu lebih celaka saudaraku. Ya, baik. Dari 08 13 31 64 dan seterusnya. Salam Bapak Erastus yang saya hormati. Selamat siang Pak, mohon maaf saya mau bertanya tentang penghapusan darah oleh darah Yesus. Saya tahu kalau kita datang kepada Tuhan Yesus mengaku dan bertobat dosa kita, maka firman-Nya, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba.
Apakah kita menghadap tata pengadilan Allah, dosa-dosa kita dulu masih dibacakan depan tata Allah? Tidak. Tidak sama sekali. Karena yang saya baca di Facebook bawah ini, semua dosa kita masih dibacakan. Seperti kesaksian orang ya. Nah, ini tidak benar. Kesaksian orang itu tidak lebih kuat dari firman Tuhan. Tuhan berkata, aku membuang dosamu sejauh timur dari barat, aku tidak mengingatnya kembali. Jadi mimpi-mimpi seperti ini, bahwa ada mimpi nanti dosanya akan dibacakan, nah itu bisa saja untuk orang yang tidak membereskan dosanya. Orang yang tidak bertobat, pasti dibacakan dosanya, karena dosanya masih ada di situ. Ya, kalau kita sudah tidak. Oke. 0815 1998 9 dan seterusnya, usia 64 tahun, saya tidak tahu ini pria atau wanita. Tapi tunggu sebentar, saya bacakan ya. Selamat malam Pak Erastus, usia saya 64, tahun 2019 bulan Juni tanggal 10, mau merayakan hari pernikahan 40, waktu 2019 ya, bulan Juni merayakan pernikahan 40 tahun bersama keluarga. Minggu masih bersama. Tuhan menentukan tanggal 10 paginya ke rumah sakit Siloam. Saya tidak tahu sama sekali. Jam 10 malam meninggal. Pak, saya ibadah di MOI. Pindah lagi ke MAG. Saya ikuti ibadah Satan 1 dan 2. Dan lain-lain. Saya mimpi atau penglihatan 2 kali. Saya lihat rumah. Ini saya beli persis. Yang saya lihat penglihatan, saya ada suatu tempat tenang, rumput hijau, ada seorang laki-laki tinggi pakai baju putih seperti sorban, bawa sepeda. Saya ikuti dia, kasih lihat ke bawah, airnya bening, bersih ya, kayak kaca dan bening kayak kaca dan ada ikan di dalamnya, airnya tenang. Pertanyaan saya, ini semua apa artinya? Wah, saya tidak tahu artinya apa ya. Rumah saya belakang dekat kuburan. Saya tidak tahu. Saya beli ada tempat, ada teman datang lihat baru saya tahu Pak. Dan pohon besar-besar, saya berdoa Allah menurunkan malaikat-malaikat tentara Allah. Dan alamat pekarangannya saya tentara-tentara. Jadi jangan takut, walaupun rumahmu dekat kuburan, Tuhan akan pasti melindungi. Dekat kuburan, nggak dekat kuburan sama saja. Setan itu bukan hanya di kuburan. Setan juga ada di mana-mana. Jadi mimpi pertama tadi saya tidak tahu maksudnya apa. Lalu soal rumah di samping di dekat kuburan tidak menjadi masalah. Jadi takut tidaknya tergantung di hati kita. Ya. Nah kalau orang takut biar tidak di kuburan pun juga takut. Kalau orang takut, di tempat terang pun juga takut. Bukan hanya di tempat gelap. Ya. Doa saya, kebenaran terus diterima oleh semua umat untuk menjadi dewasa dalam kebenaran. Karena saya banyak diubahkan. Betul, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Anda diubahkan ya. Jadi mengenai suara-suara yang bisa muncul di salon di mana Anda punya usaha di sini, Anda jangan takut. Anda nggak usah panggil pendeta, usir saja dalam nama Yesus, ya. Dan kita harus rileks saja. Kalau hidup kita bersih, rumah kita penuh pujian, kita tidak usah ngusir setan, setannya pergi sendiri, pasti. Tapi biarpun rumah Anda di tempat terang benderang jauh dari kuburan, tapi kalau rumahmu kotor penuh pertikaian, setan senang di situ. Apalagi banyak film-film yang tidak patut ditonton. Nah itu setan senang di tempat-tempat yang namanya tempat nyaman bagi dia. Oke? Ya. 0822 333 77 dan seterusnya dari Surabaya. Laki-laki ini, Salam Pak, saya mau tanya bagaimana yang dimaksud menyembah Bapak dalam roh.
Sebab ini merupakan keharusan, namun tentu bukan bahasa roh yang dimaksudkan. Betul. Sebab tidak semua orang percaya dikaruniai bahasa roh. Betul. Menyembah Bapa dalam roh plus kebenaran. Jangan dipotong ya. Maksudnya ibadah yang tidak dibatasi oleh ruangan. Dimanapun kita berada, sebenarnya itu ibadah kita. Ya, ibadah yang tidak dibatasi oleh waktu. Ya, tidak dibatasi oleh ruangan, waktu, dan cara-cara tertentu. Sebenarnya di dalam pernyataan ini Yesus mau menunjukkan bahwa zaman seremonial, zaman liturgi itu sudah lewat. Kalau orang Yahudi itu sembahyangnya kan di Yerusalem. Sedangkan orang-orang Samaria itu ada di Gunung Gerizim. Karena orang-orang Samaria berdarah campuran, yaitu campuran orang Yahudi dan non-Yahudi, mereka tidak boleh masuk ke Bait Allah. Mereka membuat sendiri di atas gunung yang namanya Gunung Gerizim. Yesus berkata bahwa ada saatnya orang tidak menyembah di atas gunung Gerizim maksudnya, dan di Yerusalem, tapi dalam roh dan kebenaran. Ibadah kita bukan dalam bentuk seremonial atau ritual, pakai cara-cara tertentu. Ibadah kita itu seluruh hidup, segala sesuatu yang kita lakukan. Makanya sebenarnya rumah ibadah kita itu, saudara, bukan gereja. Gereja itu ruang pertemuan kita. Memang untuk full timer gereja itu rumah ibadahnya, karena di situ ia memaksimalkan potensi, menggunakan potensi jasmani rohaninya untuk bekerja buat Tuhan. Kalau rumah ibadah kita itu warung, toko, ibu rumah tangga ya rumahnya untuk ngurus suami dan anak-anak, sawah, ladang, bagi nelayan laut, itulah rumah ibadah atau tempat ibadah. Yang jualan mie ayam ya gerobak mie ayamnya itu tempat ibadahnya. Ibadah yang sejati, Roma 12 ayat 1, mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Jadi jangan merasa sudah mengabdi kepada negara kalau hanya bisa nyanyi padamu negeri aku berjanji berbakti mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami, kalau tiap hari korupsi kan bohong. Ya. Jadi segenap hidup, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, apapun yang kau perbuat, harus kau perbuat untuk Tuhan. Itu ibadahmu. Jadi kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia ada kalimat, janganlah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Teks aslinya tidak ada kata ibadah. Sebenarnya teks aslinya episunagogen. Just atau hanya berarti pertemuan bersama, meeting together. Ya. Tapi bukan berarti ke gereja bukan ibadah loh, bukan berarti. Ya, itu bagian dari ibadah. Tetapi ibadah yang utuh, yang lengkap, dalam arti yang lengkap adalah ketika kita ada dalam seluruh kegiatan hidup setiap hari. Itu. Oke. Dan jangan salah, menyembah Allah dalam roh bukan berarti berbahasa roh. Ya, itu salah ya. Plus 3, 16, 13, 62, 7 dan seterusnya dari Belanda. Ya. Ini marga, ada marga saja tapi tidak disebut di depannya ini laki-laki atau perempuan. 48 tahun. Salam Pak Erastus, saya bermukim di Belanda dan selalu setia mengikuti khotbah Pak Eras melalui YouTube, podcast, dan Instagram. Awalnya hanya tidak sengaja, tapi semua itu ternyata jalan Tuhan untuk menjamah hidup saya. Sebelum saya menganggap lagu-lagu Pak Eras itu aneh, karena syairnya tidak seperti lagu, sebelumnya saya menganggap lagu-lagu Pak Eras itu aneh, karena syairnya tidak seperti lagu rohani pada umumnya. Tapi lama-kelamaan saya menyadari bahwa lagu Pak Eras lahir dari pergumulan yang panjang dan alkitabiah. Lagu favorit saya hingga saat ini adalah Pulang. Ya, perkarakan dirimu, gitu ya. Kemana engkau pulang? Setiap hari selalu saya mesempatkan mendengarkan khotbah Pak Eras dalam perjalanan pergi pulang kantor di rumah, baik melalui podcast, YouTube, MP3, CD Sikit untuk anak saya dan lain sebagainya. Puji Tuhan Pak Eras, saya banyak sekali berubah setelah mendengar khotbah Pak Eras. Cara pandang saya tentang dunia pun luar biasa berubah. Apalagi melihat pola kehidupan di sini yang hedonis, penuh anak dunia yang menikmati kenikmatan dunia fana ini. Saya sering jatuh bangun
Tapi selalu teringat pesan Pak Eras untuk selalu berusaha bangkit lagi dan bangkit lagi. Tetap berusaha sekuat tenaga untuk teguh mengasihi Bapa di surga dan menyenangkan hatinya. Terima kasih Pak Eras. Kebiasaan buruk saya satu persatu dikuliti. Sakit sekali rasanya. Tapi saya berdoa terus dalam hati kalau saya ingin menyenangkan hati Bapak di surga. Setiap kali mendengar khotbah Pak Eras, saya selalu mendapatkan hal yang baru. Tidak terhitung kebenaran yang telah Pak Eras sampaikan sudah menjamah hati saya. Tidak mungkin khotbah dan pengajaran Pak Eras hanya dari akal pikiran manusia. Kalau dari manusia pasti cepat membosankan. Saya mengikuti saran Pak Eras untuk perlahan-lahan memasukkan firman Tuhan yang murni dan benar kepada lingkungan saya, baik melalui tindakan maupun perbuatan. Berbuatlah kebaikan dan tidak semata-mata berkata hampa. Jadi ucapan kita harus berarti, begitu maksudnya. Bagus. Selanjutnya saya bersemangat menjadi pengajar sekolah minggu, karena di sanalah tempat terbaik untuk menabur firman Tuhan kepada anak-anak yang masih polos. Saya berdoa agar Bapak sekeluarga diberikan kesehatan dan tetap melayani. Biarkan saja yang menyatakan Bapak sesat. Nanti juga menyesal sendiri. Hehehehe. Saya sangat yakin banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan bagi Tuhan Yesus melalui pengajaran Pak Eras. Terakhir, saya rindu kalau satu saat nanti khotbah-khotbah Pak Eras menggunakan bahasa Inggris dan go international untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa. Ya, I try. Ya, learning, still learning now. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Kalau di dunia ini kita tidak bisa bertemu, saya rindu bertemu dengan Pak Eras nanti di LP3. Tuhan senantiasa memberkati Bapak sekeluarga, pelayanan KSKI dan Truth ID. Oke deh, holong dorohaku ya. Tuh di bagasan Tuhan. Ya. Oke, terima kasih Bapak, Tuhan memberkati. 08129593 dan seterusnya dari usia 26 tahun, wanita di Kanada. Salam Om Erastus, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk firman Tuhan yang selalu sampaikan untuk kami semua yang benar-benar mengubah saya dari yang selalu mementingkan keinginan daging, berubah menjadi segambar dengan Bapak agar hidup layak di hadapan Tuhan. Terima kasih juga karena khotbah-khotbah selalu diupload di YouTube supaya saya dan suami walaupun tinggal jauh dari Indonesia tapi tetap bisa mendengar suara kebenaran yang dari Tuhan Yesus saja. Saya mau bertanya tentang doa pelepasan. Salah satu pendeta di gereja yang saya datangi pernah menyarankan untuk ikut doa pelepasan karena menurut dia saya penuh dengan kepahitan hidup. Beliau menggambarkan doa pelepasan seperti seorang yang dirantai harus dilepas oleh pihak ketiga. Maka harus ada pendeta yang mendoakan saya supaya saya terbebas dari kutukan hidup. Saya sangat skeptis ketika mendengarnya karena sejujurnya saya tidak pernah dengar ritual ini. Beliau juga berkata kalau doa pelepasan ini bagus untuk yang rohnya pernah diusik. Seperti kalau kita pernah ke peramal atau dukun. Untuk yang pernah dijadikan tumbal oleh nenek moyang, yang pernah sembahyang di patung, bahkan untuk orang-orang yang punya kepahitan hidup, misalnya punya orang tua yang suka selingkuh atau bercerai, putus cinta, ya, sangat disarankan untuk didoakan supaya lepas dari kutuk keturunan ini. Saya pernah diceritakan kalau ada seorang jemaat yang sampai-sampai terguling-guling di lantai saat doa pelepasan karena ternyata ada roh jahat yang ngikutin orang tersebut saat sedang liburan di Bali. Ada juga jemaat lain yang tidak sempat didoakan, akhirnya balik ke Indonesia dan meninggal dalam waktu singkat karena ternyata pernah dijadikan tumbal oleh salah satu anggota keluarganya. Pertanyaan saya adalah, apa pendapat Bapak tentang doa pelepasan? Doa pelepasan memang ada dan harus dilakukan untuk mereka yang benar-benar ada kerasukan kuasa gelap. Tetapi jangan sampai orang yang sebenarnya tidak perlu didoakan karena melakukan doa pelepasan malah kemasukan kuasa gelap. Jadi malah menjadi media kuasa gelap ada di dalamnya.
Jadi jangan mudah doa pelepasan. Saya dari muda adalah pendoa, termasuk doa pelepasan dan banyak kesaksian saya mengusir kuasa gelap. Dan kalau sekarang ini saya bicara, ada ratusan bahkan ribuan mahasiswa yang pernah saya ajar di mana saya menjadi ketua asrama. Mereka pasti bisa menyaksikan begitu banyak pelayanan pelepasan yang saya lakukan. Tetapi tidak semua orang harus mengalami dan dilakukan pelayanan pelepasan. Kepahitan tidak diselesaikan dengan pelepasan, kecuali kepahitan yang betul-betul akut di mana iblis sampai mendapat tempat dalam hidupnya. Anda harus melepaskannya dengan mendengar firman, ya, dan belajar menyangkal diri mengasihi musuh. Itu pelepasan yang permanen. Orang kerasukan iblis itu bisa dua. Iblis masuk dalam diri seseorang secara harfiah, sehingga perlu pelepasan secara ekstrim juga, yang ditandai dengan menjerit, mendelik mata, dan lain sebagainya. Tetapi yang mengerikan itu filosofi, prinsip-prinsip hidup yang tidak sesuai firman Tuhan, yang membuat seseorang tidak mengarahkan diri kepada kesucian Allah dan kerajaan surga, serta tidak melayani Tuhan. Dan tentu orang-orang seperti ini tidak bisa mencapai kesucian yang benar. Apakah memang doa pelepasan ini wajib dilakukan semua orang percaya? Tidak. Tidak wajib. Bukankah semua kutukan sudah dipatahkan oleh Yesus di kayu salib? Ya. Semua kutukan telah dipatahkan. Anda tidak perlu doakan dengan doa pelepasan. Kalau memang ada kuasa gelap dalam diri Anda berdoa, Tuhan pasti beritahu. Kalau saya tidak melakukan doa pelepasan, apakah saya jadi akan susah berhubungan dengan Tuhan? Tidak. Ya. Jadi kalau orang tua kita misalnya juga hidup dalam dosa, itu tidak otomatis kuasa gelap turun ke kita. Tidak selalu, tidak mesti. Ya. Seandainya ada, yang diturunkan itu gen karakter, dan itu bisa kita lawan dengan, atau kita matikan dengan dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Di dalam diri kita, di dalam diri kita ada bagian yang mengingini sesuatu, dan kita harus bunuh bagian itu. Oke. Apakah hidup saya akan menjadi tidak layak di hadapan Tuhan? Anda sudah layak, jadi tidak perlu pusing. Ya. Dengan pernyataan ini, dengan Anda punya kesaksian berubah terus melalui firman, Anda dalam track yang benar. Jangan gelisahkan soal ini. Forget it. Ya. Terima kasih sebelumnya. God bless you, Om Erastus, your family and your ministry. You are most welcome. Thank you. Tuhan memberkati saudara.